Tamu kita yang Masya Allah, saya akan mulai dari sebelah kiri. Ini ada Kakak Alisa Subandono. Mana yang fansnya Kak Alisa, coba tunjuk tangan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dulu saya masih di kampung halaman di kota Batam, udah ngelihat Kak Alisa Subandono ini berseliweran di televisi. Dulu film yang ditonton Senang Riang, bener gak? Ya, jadi beliau waktu itu pertama kali ngeliat beliau itu, bener gak Kak Ica? Jadi Ica ini atau Alisa Subandono ini pertama kali waktu itu yang saya lihat ada di filmnya Petualangan Sherina. Setelah itu berseliweran ke berbagai macam sinetron. Masya Allah, beliau luar biasa teman-teman sekalian, menamatkan S1-nya di Monash University di Australia dan kemudian melanjutkan S2-nya di London School mengambil Public Relation. Jadi insya Allah solihah dan juga pandai insya Allah dengan keilmuannya, dengan pengalaman yang sangat banyak. Kemudian bintang tamu yang kedua adalah Kak Dini Aminarti. Kak Dini Aminarti ini Masya Allah luar biasa. Tapi sebelum Kak Dini, kita pengen dengar Kak Ica menyapa teman-teman sekalian. Boleh Kak Ica menyapa dulu teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ramai banget. Terima kasih semuanya sudah dari siang di sini. Oh, dari pagi. Oh, maaf. Ya salah ya. Ya, dari pagi. Jauh-jauh sampai dari luar kota. Wah, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Dari jauh Kayaknya, tahu nggak luar kotanya di mana? Di mana? Di Bekasi. Wah, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Insya Allah bisa mendapatkan sedikit manfaat dari talk show yang akan nanti dijalankan oleh kami semua. Dan selamat menikmati. Baik, Kak Ica terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Mendadak saya tidak melihat ada Ikhwan di sini teman-teman sekalian. Nggak ada suaranya. Baik, yang kedua ini ada Kak Dini Aminarti. Masya Allah. Teman-teman tahu nggak? Pernah dengar nggak kajian musyawarah? Itu loh yang kajian-kajian, konon katanya kajian-kajiannya artis. Tapi kita nanti tanya dulu sama beliau ya. Jadi beliau ini salah satu dari zaman dulu, kan teman-teman tahunya kajian musyawarah itu baru ada baru-baru ini. Ternyata kajian musyawarah itu sudah ada sejak tahun berapa Kak Dini? Alhamdulillah udah dari tahun 2012. Dari 2012 teman-teman sekalian. Jadi perkumpulan teman-teman public figure untuk mengaji, dan beliau salah satu koordinator atau koordinator utama yang mengajak teman-teman public figure untuk mengaji sampai akhirnya Allah takdirkan alhamdulillah dengan adanya Kak Dini Aminarti dan juga dengan sahabat-sahabat public figure lainnya mengumpulkan teman-teman lainnya akhirnya berhijrah bersama-sama. Masya Allah. Silakan Kak Dini menyapa teman-teman yang ada di sini. Tafadholi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jujur aku senang banget bisa ada di sini Oki. Aku orang yang minim ilmu dan aku dengar tadi dari Oki. Semua yang ada di sini Masya Allah banget, penghafal Quran dan dunia ya. Insya Allah ada sebagian ahlul Quran dan para juara-juara dunia. Iya, Masya Allah banget. Mestinya aku yang belajar sama mereka, karena mereka ilmunya jauh lebih tinggi dibanding aku gitu kan. Kamu merendah ya. Ya makanya di sini aku masih sama-sama belajar. Insya Allah sedikit yang aku punya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi yang nggak tahu kiprah Kak Dini Aminarti, beliau ini orang di belakang layar adanya kajian musyawarah teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat di sosial media banyak kan foto-foto, video-video para public figure yang kemudian mengaji dan juga teman-teman yang mengaji. Beliau salah satu bersama dengan teman-teman lainnya yang mengumpulkan teman-teman lainnya, memanggil para ustadz untuk teman-teman public figure bisa berhijrah. Masya Allah. Jadi tidak harus berdakwah itu di depan panggung teman-teman sekalian. Ada orang-orang di belakang layar yang juga berdakwah dengan caranya masing-masing. Dan terakhir, siapa ini?
Jangan tepuk tangan, takbir aja. Takbir. Allahu Akbar. Jadi di sebelah saya rasa-rasanya kok mukanya mirip sama saya teman-teman sekalian ya. Jadi di sebelah kiri ini namanya adalah Ria Yunita. Nama bekennya Ria Ricis katanya, konon katanya. Ria Ricis singkatan dari Ria Cantik dan Manis ya. Jadi Ria Ricis akan menyapa teman-teman sekalian. Siapa di sini yang senang sama Ria Ricis? Coba tunjuk tangan. Berarti kayaknya bukan generasi kami nih. Ini harusnya generasi Ria Ricis. Silakan Ria Ricis untuk menyapa teman-temannya. Tafadholi. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang IGS tag ke Instagram aku ya, nanti aku repost. Ricis senang banget ada di sini karena Ricis yakin semua yang di sini adalah teman-teman yang selalu berpikir positif. Allahu Akbar. Yang lembut hatinya, Allahu Akbar. Yang jomblo mana? Sama. Jangan takut. Baik, ini adalah 3 tamu kita pada hari ini teman-teman sekalian. Dan saya akan bertanya kepada mereka, masing-masing mereka tentang kesibukannya. Dari Alisa Subandono terlebih dahulu. Ica, kesibukannya apa sih? Ketika berhijrah kok kayaknya sekarang sering main sinetronnya sama suami. Jarang ngelihat main sinetronnya sama pasangan-pasangan lain atau laki-laki lainnya. Mau tahu kesibukannya Ica seperti apa? Terus mau tahu interaksi Ica dengan Al-Quran. Karena rahasia teman-teman sekalian, tadi ketika kita baca surah Al-Isra bersama-sama, Alisa Subandono yang duduk di samping saya menangis, menitiskan air matanya. Ingat suaminya ya, suaminya lagi haji. Jadi nanti kita tanya aja, kenapa sih nangis? Tadi katanya terharu, semuanya pada pencinta Quran, semuanya ahlul Quran insya Allah, semuanya sahabat Quran, terharu kok rasanya nggak pantas ya ada di sini gitu katanya. Tapi kita akan tanya sama beliau, kenapa beliau meneteskan air matanya, apa penyebabnya, dan apa perasaan beliau ketika ada di sini. Pertama dulu, kesibukannya apa, Ca? Kesibukannya sekarang ngurus anak tuh kan. Kofi ngomongin nangisnya beneran nangis loh. Kenapa, Ca? Tapi kesibukan dulu ya. Kesibukannya sekarang ngurus anak, terus berusaha menjadi ibu yang baik, berusaha menjadi istri yang baik. Biasanya kalau ditanya kesibukan pasti sekarang Ica lebih ngomongin soal anak sih, karena Ica berusaha untuk menjadi istri yang baik, Ica berusaha menjadi ibu yang baik. Ica merasa kayak yang Ica lakuin itu udah cukup belum ya? Kira-kira apa ya yang kurang dari diri Ica supaya anak Ica bisa lebih dari Ica, supaya anak Ica itu bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hafal Quran, menjadi anak yang berguna untuk agamanya, untuk masyarakat, untuk semua. Dan jujur untuk menjadi seorang ibu itu kan gak mudah. Itu yang selalu menjadi pikiran Ica gitu. Kayak Ica pengen supaya kita bisa sama-sama lagi di surga. Kita bisa ketemu lagi. Kalaupun misalnya Ica dipanggil duluan, terus anak-anak Ica bisa mendoakan Ica, mereka jadi anak-anak soleh. Dan kalaupun ternyata misalnya Ica nggak bisa masuk ke surga, setidaknya mereka bisa mengangkat derajat orang tuanya untuk bisa masuk ke surga. Itu yang Ica pengenin gitu. Tambah sekarang suami kan sedang alhamdulillah melaksanakan ibadah haji. Jadi ada rasa rindu yang begitu besar untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah suci. Setelah Ica menjadi seorang ibu, itu yang membuat Ica akhirnya menjadi merasa selama ini Ica udah ngapain aja ya, selama ini udah menjadi orang yang berguna belum ya, selama ini udah menjadi orang yang bermanfaat belum ya, dan terus kira-kira amal ibadah Ica diterima nggak ya semuanya sama Allah, kira-kira udah cukup belum ya amalan-amalan Ica untuk nanti menarik Ica ke surga. Jadi lebih ke situ sih. Makanya kalau misalnya ditanya kegiatan Ica pas sekarang, pasti Ica akan sedih banget karena Ica berusaha untuk menjadi ibu yang baik walaupun kata itu belum menjadi ibu yang baik untuk anak-anak Ica.
Teman-teman sekalian, Masya Allah. Kenapa Kak Ica menangis teman-teman sekalian? Tangisan keimanan, betul? Orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya akan menangis bergetar hatinya. Saya akan bacakan sedikit surah Al-Anfal ayat 2 teman-teman sekalian. Ini ciri-ciri orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi Ica tadi mengalirkan air matanya berharap penuh kepada Allah agar menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan berkumpul di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dapat pelajaran luar biasa dari Adesa Subandono hari ini teman-teman sekalian. Gak mungkin air mata itu menetes kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya. Tidak mungkin air mata itu menetes kalau tidak ada kelembutan di dalam hatinya teman-teman sekalian. Sekarang saya mau tanya untuk Ica. Tadi Ica menangis ketika sebelum baca surah Al-Isra di panggung. Ica menangis meneteskan air mata. Apa yang menyebabkan Ica menangis di atas panggung ini ketika berhadapan dengan teman-teman para jemaah di sini? Karena itu bukan apa-apa ya dibandingkan sama semua yang ada di sini. Karena Ica merasa mereka jauh lebih berilmu dari Ica. Mereka hafal Quran, bisa mengerti artinya. Sementara Ica baru segini aja ilmunya, nggak jalan-jalan. Tapi Ica punya tanggung jawab untuk harus menjadi seorang ibu untuk kedua anak Ica. Jadi dengan hadirnya begitu banyak teman-teman yang hafal Quran di situ, langsung seperti kayak rasanya kayak tertampar gitu, kayak selama ini udah ngapain aja ya, mereka aja semangat untuk bisa menghafal, mereka aja semangat gitu untuk bisa lebih dekat sama Allah, kenapa Ica enggak gitu, kenapa Ica masih seperti ini gitu, apa yang kira-kira harus kita lakukan, apa yang kira-kira harus kedepannya mulai Ica dekati lagi gitu. Mungkin jamu rujahnya Ica ditambah, mungkin cara Ica pendekatan dengan Allah mungkin ada yang salah, dan ya mungkin juga selama ini yang Ica kira benar ternyata selalu salah gitu. Jadi itu yang membuat Ica akhirnya malu gitu kayaknya untuk ada di atas panggung ini, sementara yang lainnya lebih berilmu daripada Ica. Baik teman-teman sekalian, di antara kita banyak yang hadir di sini adalah para penghafal Al-Quran, para juara hafiz tafsir Al-Quran. Banyak di antara kita di hari ini yang amalannya jauh lebih banyak dibanding kami yang berada di panggung ini. Jadi kami yang ada di panggung ini bukanlah siapa-siapa, hanya berbagi saja kepada teman-teman sekalian. Jadi Ica tadi menangis dan Ica mengatakan teman-teman sekalian bahwa kalian lebih mulia, kalian lebih utama insya Allah, dan doakan kami semoga juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu yang menarik dari Ica, karena ada video yang diposting bagaimana anaknya membaca atau menghafalkan surah An-Naba. Sekarang mau tanya kepada Ica, karena di sini tidak hanya generasi milenial yang datang, tapi juga ibu-ibu yang datang dengan anak-anaknya. Gimana cara Ica mendidik anak dengan Quran? Karena menarik, Ica ini dari sekolahnya waktu SMA maupun kuliahnya itu international school, dan kemudian memutuskan ketika punya anak, anaknya dimasukkan ke sekolah agama dan diajarkan Al-Quran. Kenapa Ica dan bagaimana caranya mengajarkan anak Al-Quran, membuat anak cinta kepada Al-Quran? Yang pasti Ica harus menanam gini, yang Ica sadari ketika Ica sudah mempunyai anak adalah anak itu harus dekat dengan agama dari kecil. Kalau dekatnya baru setelah mereka besar, mereka sudah mempunyai lingkungan di luar sana yang kita tidak tahu lingkungannya seperti apa, dan apa saja omongan yang sudah mereka dengar itu kan bisa menghasut mereka. Jadi kalau imannya mereka nggak kuat, bisa saja mereka terbawa dengan arus yang mereka dengar, yang mungkin mereka berpikir, oh mungkin ini arus yang benar, yang mereka merasa nyaman dengan arus itu gitu. Tapi setelah Ica punya anak, Ica merasa bahwa enggak, kita sebagai orang tuanya itu harus mempunyai satu ketegasan dalam mendidik mereka
untuk mengajarkan agama sejak dini. Dan anak-anak itu kan pada dasarnya, apalagi lagi golden age itu, mereka gampang sekali untuk menghafal dan meniru apapun yang ada di sekitarnya, baik itu yang baik ataupun yang buruk gitu. Nah, kalau misalnya kita dengarkan anak-anak kita dengan sesuatu yang baik, ya insya Allah yang mereka akan dengar itu selalu yang baik, dan akan mereka tanamkan kepada diri mereka itu selalu yang baik. Tapi kalau misalnya kita perdengarkan yang buruk, ya itu yang akan akhirnya karakteristik mereka itu terbentuk seperti itu gitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan mereka karena kita memberikan mereka wadah untuk mendengarkan yang buruk gitu. Jadi akhirnya setelah pengalaman Ica diskusi juga sama suami, kita merasa bahwa apapun yang terjadi kita harus mencoba untuk mencari sekolah yang terbaik dari sisi agamanya. Itu pertama. Untuk masalah pelajaran bahasa Inggrisnya, kurikulumnya, itu kita akan mengikuti pastinya gitu. Tapi kalau kita bisa menemukan semuanya, alhamdulillah. Tapi yang terpenting adalah kita melihat bagaimana di sekolah agama itu diajarkan. Mereka melatih hafalan untuk anak-anak enggak, terus mereka mengajarkan tajwid atau makrosnya enggak ke anak-anaknya. Dan alhamdulillah kita menemukan sekolah yang tepat. Dan saya merasa bahwa sebagai ibu pun juga harus belajar gitu, karena kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, tapi orang tuanya nggak soleh, jadi gimana gitu. Kayak nanti anaknya pasti akan bertanya-tanya. Ketika anaknya sudah belajar, mereka akan tanya, mama tahu ini nggak, bunda tahu ini nggak, tapi kitanya nggak tahu. Kan akhirnya anaknya jadi bertanya kayak, sebenarnya kenapa sih kok bunda mengajarkan Rendra ini tapi bunda nggak belajar gitu. Jadi di situ menjadi semangat saya untuk sama-sama mengajarkan Quran mereka sama suami. Sayanya pun juga belajar, suami juga belajar, kita belajar sama-sama. Masya Allah. Saya mau dengar semangat yang saya dapat kabar dari panitia di sini, jumlahnya ada 15.000 orang. Jadi saya mau dengar semangatnya. Masih semangat ketika mendengarkan narasumber-narasumber lainnya? Masih semangat? Takbir! Alisa Subanduna mengajarkan pada kita teman-teman sekalian bahwa orang tua harus salih terlebih dahulu. Sebagaimana surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha nasul hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu terlebih dahulu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ingin anak salih, ingin anak jadi hafidh-hafidhah, ingin anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayah ibunya pun insya Allah bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita ke Kak Dini Aminarti, ada satu cerita yang menarik yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Karena pada suatu ketika teman-teman sekalian, ada seorang ibu dan ayah yang mengadukan perihal anaknya kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, wahai ya Umar, tolong nasihati anakku karena anakku ini nakal sekali. Anakku ini perlu engkau nasihati. Maka Umar pun memanggil anak tersebut. Dan anak tersebut mengatakan, tunggu dulu ya Amirul Mukminin, sebelum engkau menasihati aku, tolong beritahu kepadaku apa tugas orang tua kepada anaknya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tugas orang tua kepada anaknya yang pertama adalah mencarikan ibu yang baik. Kedua, memberikan nama yang baik. Dan ketiga, memberikan pendidikan agama Al-Quran kepada anaknya. Maka sang anak mengatakan, ketiga-tiganya orang tua saya tidak melakukan. Umar bin Khattab pun mengatakan, orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Jadi pendidikan Al-Quran, pendidikan agama wajib diajarkan di rumah. Dan juga ternyata menurut Alisa Subanduna, sekolah terbaik adalah sekolah agama. Sekarang kita